Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Esrakai, NPM 922114071330019. Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Sosiologi Pertanian. Bagaimana faktor perilaku pilihan individu dapat berkontribusi terhadap kemiskinan di petani Indonesia. Faktor perilaku dan pilihan individu dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan petani di Indonesia. Banyak petani yang masih mempertahankan cara-cara bertani tradisional yang kurang produktif, enggan mencoba inovasi atau teknologi baru karena kurangnya informasi, kepercayaan atau rasa takut terhadap risiko. Selain itu, pilihan individu dalam pengelolaan keuangan juga turut mempengaruhi kesejahteraan mereka. Misalnya, keputusan untuk menggunakan hasil panen secara konsumtif tanpa penyisihan untuk modal usaha atau tabungan. Kurangnya pendidikan secara konsumtif tanpa penyisihkan untuk modal usaha atau tabungan. Kurangnya pendidikan formal juga mempengaruhi kemampuan petani dalam mengambil keputusan yang strategis seperti memiliki komoditas yang lebih menguntungkan atau akses pasar yang lebih luas. Ketergantungan pada tengkulak karena kemudahan akses pasar yang luas. Contoh konkretnya dari bagaimana perilaku dan pilihan individu berkontribusi terhadap kemiskinan petani di Indonesia bisa dilihat pada kasus petani padi di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo Barat. Banyak dari mereka masih menggunakan benih lokal yang kurang unggul dan teknik pertanian tradisional tanpa pemupukan yang tepat. Meskipun usaha ada penyuluhan mengenai penggunaan benih hibrida dan teknologi pertanian modern yang lebih efisien. Bagaimana keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi dapat memperburuk kemiskinan petani di pedesaan. Keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi merupakan faktor penting yang dapat memperburuk kemiskinan di pedesaan. Modal yang terbatas membuat petani kesulitan untuk membeli sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, pestisida maupun alat pertanian modern. Akibatnya, produktivitas lahan menjadi rendah dan hasil panen tidak semaksimal, sehingga pendapatan petani tetap kecil meskipun mereka telah bekerja keras. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur, menghambat petani mengadopsi metode pertanian yang lebih efisien dan menguntungkan. Misalnya, tanpa teknologi modern, petani masih bergantung pada cuaca yang tidak menentu, atau tanpa informasi digital, mereka tidak tahu harga pasar yang lebih baik dan tetap menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah. Kondisi ini menciptakan siklus ketinggalan di mana petani terus berada di dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Seberapa besar peran kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan petani dan berikan contohnya yang efektif dan kurang berhasil. Salah satu contoh kebijakan yang cukup efektif adalah program Kartu Tani yang memungkinkan petani mendapatkan pupuk subsidi secara lebih tepat sasaran. Program ini juga terhubung dengan sistem perbankan sehingga petani bisa mengakses kredit usaha tani dengan bunga rendah. Selain itu, bantuan langsung tunai atau BLT dan program subsidi benih juga membantu petani dalam mengurangi beban biaya produksi terutama pada saat musim tanam. Namun, ada juga kebijakan yang nilai kurang berhasil seperti kebijakan tata niaga komoditas pertanian yang tidak konsisten dan kurang melindungi harga jual hasil panen petani. Misalnya pada beberapa komoditas seperti beras atau jagung. Kebijakan impor yang tidak sinkron dengan masa panen dalam negeri membuat harga jatuh dan petani rugi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa
koordinasi yang baik dan keberpihakan nyata terhadap petani, kebijakan pemerintah justru ini memperburuk kondisi mereka. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari pembahasan saya mengenai tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.